Ya kalau ambil pengalaman saya kemarin ngurus tambang, apapun itu harus diusahakan. Kan? Bicara soal kemudian setoran-setoran non wajib itu pasti itu kita lakukan. Kalau betul-betul dia diperas, dia harus melaporkan. Kalau dia tidak melaporkan, berarti dia komplisit itu, dia berarti ikut bermain di situ. Secara online hari ini perizinan sudah online satu pintu. Tetapi di balik pintu itu ada meja. Yang kemudian meja itu punya laci dan lacinya harus diisi dengan duit. Ya karena ongkos kampanye mereka itu begitu besar. Sehingga mereka harus balik modal. Dan kalau bisa untung minimal selama 5 tahun. Kalau terdakwa pernah enggak meminta sesuatu kepada saudara? Meminta sesuatu, misalnya barang kah, uang kah? Siap, benar. Melalui perantaraan orang lain. Melalui perantaraan orang lain. Ada yang melalui perantaraan orang lain, ada juga yang langsung. Ada permintaan-permintaan saudara saksi melalui kepala dinas ditujukan kepada Pak Gubernur agar memberikan saudara pekerjaan, apakah itu PL, tender. 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPR 344 termasuk ketua DPR dan juga ketua DPR. Ada 38 menteri dan kepala lembaga. Ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Kalau izin lokasi itu main-main ratusan lah, ratusan juta, itu pasti itu. Bisa, karena kalau nggak dijamin pasti nagih orangnya kan, yang punya duit pasti nagih. Gitu. Pengalaman saya semacam itu, pasti ketika kemudian udah dimintai mungkin biaya rokok, biaya apa alasannya gitu ya pasti itu akan keluar izin itu. Biasanya dari pihak ketiga, orang yang paling dekat dengan pengambil kebijakan. Untuk galian C hari ini main 15-an juta itu, galian C. Tapi itu nggak tertulis, itu masalahnya. Jadi sekarang pengusaha yang kemudian mau ini, kalau hanya mengandalkan baru muncul, baru buat komponen profil, nggak siapin modal, buat perizinan agak sulit. Walaupun kemudian perizinan itu sudah dilakukan secara online. Tapi di balik online itu pasti ada juga yang kemudian harus disiapkan. Itu prinsipnya dalam perizinan. Untuk pengusaha ya.
terkait izin yang dikeluarkan di daerah itu, kabupaten tingkat 2 itu izin batuan ya. Jadi artinya pertambangan batuan masih dikeluarkan oleh oleh pemerintah daerah ya. Nah, kalau dalam tanda kutip konteks permainan tadi ya, selalu aja ada celah ya. Tapi menurut saya tadi yang saya sampaikan, makin kesini memang terus terang perizinan ini makin ketat ya. Bukan hanya di hulunya ketika memulai proses tahapan tersebut, tapi juga di ujungnya kan kalau nggak salah baru-baru aja kemarin kalau nggak salah kan pemerintah meluncurkan juga Simbara ya, atau sistem yang memonitori bagaimana transaksi terhadap mineral dan batu bara. Jadi itu juga salah satunya agar bagaimana penerimaan dari penjualan atau royalti dan bisnis yang ada di sektor mineral dan batu bara ini bisa optimal pemasukannya untuk negara. Artinya kita mencegah kebocoran-kebocoran yang ada. Tidak ada lagi dokumen terbang. Korupsi sektor pertambangan itu memang salah satu yang tertinggi di selain pengadaan barang dan jasa. Dan itu terkonfirmasi dalam banyak hal. Kalau waktu saya di KPK dulu itu kami punya program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Ya, waktu itu. Mengapa ada itu? Karena memang diketahui itu sangat korup. Contohnya, lebih dari 10.000 izin tambang di Indonesia yang bisa dikategorikan clean and clear, yang memenuhi syarat semuanya itu kurang dari 2.000. Dari yang paling banyak sumber cuannya adalah pengadaan barang dan jasa. Kita tahu setiap daerah kan APBD-nya beda-beda. Ya, ada daerah kaya, ada daerah yang sedang gitu kan, ada daerah yang pendapatannya nggak banyak gitu. Tapi ya tentu yang paling banyak itu ya di dinas PU. Ya, sehingga kan kalau ada OTT paling banyak yang kena pasti kepala daerah bareng kepala dinas PU. Ketika menjadi kepala daerah, kalau mereka bukanlah orang yang berintegritas, kalau mereka bukanlah orang yang anti korupsi. Pada saat itu saya mengatakan bahwa kalau ada investor yang berminat masuk di Morowali, urusan perizinan dan sebagainya, karena waktu itu masih semua kewenangan bupati, perizinan pemberian izin usaha pertambangan, izin mendirikan industri dan sebagainya itu, izin prinsip dan sebagainya, itu masih menjadi kewenangan pemerintah daerah, dalam hari ini bupati. Maka saya memberikan karpet merah kepada semua investor yang ingin berinvestasi ke Kabupaten Morowali. Jadi saya selalu berprinsip bahwa pelayanan itu utama kepada siapapun, kepada masyarakat, kepada investor. Jadi kita memberikan pelayanan yang maksimal. Melayani, kalau orang bilang terlalu klasik, terlalu ideal, kalau kita mengatakan berikan pelayanan yang tulus kepada mereka, sehingga kita tidak punya beban untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan yang sudah kita berikan. Contoh misalnya, saya memberikan perizinan kepada banyak perusahaan dulu. Tapi ketika kita lakukan evaluasi, pada saat itu ketika ada koordinasi supervisi dari KPK, maka mereka yang tidak memenuhi syarat, mereka yang tidak aktif, mereka yang tidak menunaikan kewajibannya, itu tidak ada beban, kita cabut izin mereka. Jadi menurut saya kita udah tahu
ujung apa namanya hulunya ini kan memang sistem politik kita yang mahal gitu kan, demokrasi prosedural kita yang mahal, tidak efektif dan efisien. Jadi kalau ingin menyembuhkan semuanya ini harus kita kembalikan tata kelola ini agar rekrutmen kepemimpinan kita baik di daerah dan hingga ke level nasional ini bisa benar-benar efektif dan efisien dan berbiaya murah, sehingga bisa menghasilkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang memang bisa kompeten gitu. Jadi kan ini udah 20 tahun, ini kan harus dievaluasi kan. Jadi ibaratnya kita jangan naif lah ya kan, sebagai bangsa kita jangan naif, kita seolah-olah nggak ada masalah. Tapi ya kita di depan kita masalah kita, tapi kita pura-pura nggak ngerti gitu loh, pura-pura nggak tahu gitu. Jadi kepala-kepala daerah di daerah-daerah yang kaya sumber mineral, ya perizinan itulah salah satu yang menjadi sumber pemasukan terkait dengan ya, keuangan para pejabat di daerah, begitu. Jual beli jabatan, ya masih terjadi jual beli jabatan untuk menduduki kepala dinas harus bayar berapa, ya. Ya masih seperti itu, ya umumnya masih seperti itu modus-modus korupsi yang dilakukan para kepala daerah. Dan ya sebetulnya pemilihan pimpinan termasuk kepala daerah itu menjadi langkah awal dalam rangka pemberantasan korupsi, utamanya pencegahan. Ya, kita harus bisa memilih pemimpin yang baik, ya kan. Jadi sistem yang baik saja tidak cukup, ya kan. Sebaik-baiknya sebuah sistem pemerintahan kita bangun, tetapi kalau kepala daerahnya atau pimpinannya nggak baik, pasti rusak sistem itu. Fakta bahwa Sulawesi Tengah itu adalah daerah tujuan industri, dan kita bisa lihat ada kawasan industri yang berkelas internasional ada di sana. Proses hilirisasi nikel juga terjadi di sana. Tapi ironi juga bahwa di sisi lain angka kemiskinan kita penurunannya sangat kecil. Kesenjangannya juga tidak terlalu signifikan berkurangnya. Nah, berarti ini ada yang masih perlu dibenahi. Potensi pasar yang besar ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa lebih meningkat lagi dan memanfaatkan potensi kehadiran industri. Di tingkat usaha itu mau kerjasama dengan industri yang ada di Kabupaten Morowali sangat sulit karena masyarakat Morowali yang berusaha belum memumpuni modal yang membuat masyarakat Morowali tidak bisa bersaing dengan para pemodal yang ada dari luar Kabupaten Morowali. Itu yang jadi soal untuk kemudian masyarakat Kabupaten Morowali hari ini. Sebenarnya itu kesalahan tata kelola yang fatal itu. Nomor satu, bahwa ikuti saja semua persyaratan. Misalnya ya, kalau misalnya semua pemilik atau pengusaha yang ingin mendapatkan izin usaha pertambangan, biayanya harus dibuat transparan, ini A, B, C, D, semuanya misalnya seperti itu. Dan ketika dia diminta melebihi dari yang itu, ya itu seharusnya dia menolak sebenarnya. Jadi pengusaha juga tidak boleh mengeluh kalau mereka juga selalu masih meladeni seperti itu. Bahkan mengiming-imingi para pejabat. Karena bohong ya, kalau mau ikut konstelasi itu nggak butuh duit. Kita tahu sendiri, bahkan KPU kan juga mengatur ya mengenai duit kampanye. Nah, permasalahannya adalah dari pengalaman saya juga banyak juga dana-dana kampanye itu yang nggak masuk, ya kan?
di dalam kampanye yang resmi ya, dana kampanye resmi ya. Biasa mereka bermain di bawah tanah gitu kan, bawah tangan. Sehingga kemudian ketika melakukan korupsi juga di bawah tangan juga. Ini yang menurut saya yang harus para elit di bangsa kita sadar dan segera memperbaiki gitu loh, tata kelola khususnya bagaimana prosedur demokrasi yang ada gitu. Kalau enggak ya sebenarnya kan ini kan di hilirnya aja. Perizinan dan segala macam ini dihilir, kalau di sininya nggak diperbaiki ya mau sampai kapanpun akan dicari celahnya, walaupun mungkin tidak berkaitan langsung seperti izin mineral batu bara ditarik pusat, tapi kan tetap aja ada persinggungan dengan pemerintah daerah, izin lingkungan misalnya RDTR. Nah itu kan kadang-kadang berpotensi untuk ya mohon maaf ya dimainkan lah untuk wilayah tersebut. Mungkin nanti kan juga terkait misalnya kawasan hutan, pelepasan dan lain sebagainya, itu kan ada kaitannya juga dengan pemerintah daerah. Jadi kalau seperti ini terus ya sampai kapanpun nanti kita akan kayak lingkaran setan, itu aja, tidak menyelesaikan persoalan secara komprehensif ya. Apa yang dimainkan oleh para calon ini? Ya biasanya dia menjanjikan kepada pengusaha, kalau saya terpilih jadi bupati, wali kota, atau gubernur, maka proyek pemerintah yang ada di sini, pembuatan jembatan, rumah sakit, sekolah, renovasi pasar, jalanan, ya itu akan dibayar dengan kompensasi proyek seperti itu. Sehingga, dan itu terjadi. Dan anehnya tidak ada satu partai politik pun yang berani menyuarakan pentingnya itu dihapus, padahal itu sangat merugikan partai politik. Menurut pengakuan dari beberapa yang saya tahu, saya sebut namanya. Tapi mereka untuk menjadi gubernur kalau nggak punya 50 M itu janganlah. Mungkin dia nggak punya duit seperti itu, tapi ada pengusaha atau siapa orang di belakang itu yang mempersiapkan. Persoalannya apakah dengan sistem yang sekarang ini berjalan, kita bisa memilih kepala daerah yang baik, kan seperti itu kan. Dari survei KPK dan juga Mendagri, ya, tercermin bahwa seorang calon kepala daerah bupati misalnya, itu dia harus mengalokasikan dana sekitar 20 sampai 30 miliar kan gitu kan. Belum menang loh tuh. Itu untuk biaya kampanye, mungkin kalau ada partai yang mengendorse ya ada istilahnya uang mahar, meskipun beberapa partai politik sekarang menyampaikan kita nggak menuntut calon untuk memberikan mahar. Nah kita nggak tahu ya, kita tahu karena nggak ada pertanggungjawabannya juga kok, keuangan partai kan begitu kan, nggak ada pertanggungjawabannya juga kan, kita nggak tahu seperti itu ya, mudah-mudahan saja benar ya. Jadi biaya kampanye ya sepenuhnya dibebankan ke calon kan gitu kan. Nah para calon itu kan menggandeng kader yang jumlahnya coba banyak banget kan, ya punya tim sukses dan butuh makan itu rata-rata tim sukses itu, nggak free kan gitu kan. Ya kenyataannya lapangan kalau sifatnya pengusaha mau melapor itu nggak mungkin. Karena ada hubungan interaksi dengan pihak pemerintah pengambil kebijakan perizinan itu. Yang pastinya kalau pengusaha melapor ke pihak yang terkait untuk permintaan-permintaan itu pasti kemudian mereka akan dipersulit di kemudian harinya. Ketika diketahui bahwa mereka yang melapor dan tentang permintaan-permintaan yang tidak sesuai dengan undang-undang itu. Dilematisnya pengusaha di situ. Ya, kita saling mengawasi lah praktek-praktek yang ada, praktek-praktek kecurangan, tapi yang terpenting dan sangat penting menurut saya, ya kita harus, ujung-ujungnya kan sistem politik mas. Kalau sistem politiknya kita masih biaya tinggi, masih mahal gitu kan. Nah ini ya akan membuat potensi ya kompetisi-kompetisi daerah itu tidak sehat. Nah orang yang punya uang, yang punya potensi menang kan. Nah untuk itu ya pastinya
para calon-calon itu akan berusaha ya mendekat kepada para pengusaha dan akhirnya bisa terjadi lah tadi kong kali kong yang ada gitu. Ya, jadi permasalahan kompleksitas ini ya ini terjadi ya karena kepala daerah butuh uang. Ya, tadi saya katakan dia butuh uang untuk memperkaya dirinya sendiri, keluarganya, ataupun perusahaan-perusahaan yang menjadi on behalf dia, yang menjadi representasi dia. Model-model mempersulit ini yang biasa menimbulkan banyak celah di situ. Saya kira proses itu akan terjadi ketika pemerintah itu menerapkan sistem itu, harus membuatlah aturan yang terlalu berbelit-belit, menyusahkan mereka. Maka biasanya kalau seperti itu ada yang ingin mencari jalan pintas. Tapi kalau kita layani dengan cepat, dengan baik, saya kira tidak ada pengusaha juga yang akan mencari jalan pintas karena prosesnya jelas. Ini yang menjadi beban berat buat calon kepala daerah ya. Oke lah, mungkin tidak berasal dari kantong dia pribadi, hanya sebagian kecil ya uang itu dialokasikan dari kantong pribadi. Tetapi kan dia harus mencari sponsor, ya kan gitu kan. Dan sponsor itu umumnya itu para pengusaha setempat, ya, para kontraktor, ya mungkin kalau di daerahnya ada tambang, ya para pengusaha tambang, termasuk para pengusaha tambang yang ilegal. Nah, itu yang kemudian dia ditekan untuk biayai dana kampanye, atau para pengusaha dengan sukarela dia mendukung calon tertentu. Kita survei, kita tanya itu para sponsor saat itu. Oh, ya kita memberikan sesuatu tentu nggak gratis kan itu kan. Korupsi mau dihilangkan hari ini kayaknya agak sulit ya. Seperti kemudian kecuali kantong ini sudah kebalik, barangkali korupsi itu akan hilang. Artinya apa? Ini nggak gratis, ada transaksional dalam memberikan simbiosis mutualisme lah antara para pendonor itu dengan calonnya itu. Begitu yang terjadi. Ya itu berdasarkan survei KPK loh. Itu menjadi suatu lingkaran setan yang kita nggak tahu bagaimana memutusnya. Ya, tentu nggak semata-mata ya itu tadi kan lewat perbaikan sistem di pemerintahan, tetapi juga kita harus perbaiki sistem juga di pendanaan partai politik kan gitu kan, persoalannya di situ dari dulu kan.